bagian Prof soal pangan. Impor pangan, Impor food pangan, estate, food estate. swasembada Silahkan, pangan. mungkin tadi Prof juga menyimak nih Iya, bagaimana iya. Gibran defense soal bahwa food estate kita nggak gagal gitu, ada yang berhasil. Iya. Tapi beliau tadi juga sempat dibahas soal impor gitu yang kita tadi Prof Mahfud sempat rinci meningkat terus. Nah ini bagaimana sih Prof kondisi kita? Iya, memang terkait impor pangan ini saya kira tugas berat pemerintah mendatang ya. Iya. Data ya walaupun perlu saya ralat ya data-data yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi. Katakanlah impor kedelai disebutkan 2 juta ton. Iya. Tapi itu sebenarnya tidak 2 juta ton, tepatnya sekitar 2,8 juta ton, tapi itu hanya grain. Yang terbesar adalah meal. Meal itu di atas 5 juta ton. Jadi impor kedelai kita tahun 2022 kemarin itu 8 juta ton. Bisa dibayangkan 97,4% kebutuhan kedelai kita, baik untuk industri makanan minuman, lalu kemudian untuk tahu tempe kan, tahu tempe kan grain ya. Itu totalnya segitu 8 juta ton. Lalu beras tahun 2023 kita mencetak rekor impor beras terbesar sepanjang berapa? Sepanjang 25 tahun terakhir. 25 tahun. Ya, 25 tahun terakhir. Karena impor beras terbesar itu tahun 98 itu sebesar 6,4 juta ton. Lalu setelah itu impor selalu di bawah 3 juta ton, baru ini kita impornya sampai 3 juta ton. Jadi memang karena apa? Karena memang terjadi penurunan produksi. Jadi memang antara keinginan pemerintah, harapan untuk peningkatan produksi ini rasa-rasanya tidak tercapai. Karena produksi padi kita itu selama pemerintahan saat ini itu turun 1% dari tahun 2014 per tahun. Turun 1% per tahun. Dari tahun 2014 ke tahun 2022. Jadi itu. Lalu impor yang sangat besar lagi itu impor gandum. Jadi saat ini Indonesia amat sangat tergantung komoditas gandum. Gandum menyusun 28% pangan kita saat ini. Jadi kalau kita jujur masing-masing di rumah silahkan buka saja lemarinya isinya apa. Ada barang itu. Dan itu impor gandum. Impor gula. Gula saat ini kita menduduki posisi tertinggi di dunia. Sebagai importer gula terbesar di dunia mengalahkan Cina. Impor gula tahun 2022 sudah mencapai 6 juta ton. Jadi seperti itu. Lalu apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini? Impor meningkat dari 10,0 miliar US dollar tahun 2013 ke 18,6 miliar US dollar. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat. Sehingga betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, bahwa memang peningkatan impor itu luar biasa. Luar biasa. Dan defisit neraca perdagangan kita tahun 2022 kemarin itu mencapai 16,2 miliar US dollar. Itu dari tahun 2023 itu baru 8,9 miliar US dollar. Tahun 2022 kemarin itu sudah 16,2. Dalam arti hampir 2 kali lipat. Jadi itu. Bagaimana strategi jangka pendek dan jangka panjangnya untuk mengatasi itu? Ya, sudah barang tentu kalau kami melihat ya, katakanlah selama 4 tahun terakhir ini. 4 tahun terakhir ini kita menikmati kecuali tahun 2023 ya, 2020 sampai 2022 kita menikmati iklim yang amat sangat menguntungkan untuk usaha tani sebenarnya. Yang namanya La Nina, iklim kemarau basah. Tapi justru di iklim kemarau basah kita tidak mampu meningkatkan produksi sama sekali. Itu di iklim kemarau basah. Kenapa? Persoalan terbesar ya macam-macam lah. Ada yang karena subsidi dan sebagainya. Sama sekali tidak. Yang terpenting dari semuanya adalah kesejahteraan petani. Kita tahan dulu nih, Prof. melupakan kesejahteraan petani. Maaf ya, Prof. Kita lanjut.